Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi studi Alkitab yang dapat menolong setiap kita untuk mengenal Tuhan dan isi hati yang dikehendakinya untuk kita lakukan. Supaya dari hari ke hari kita boleh semakin diubahkan serupa seperti Kristus. Teman-teman, kita meyakini bahwa sekalipun firman Tuhan sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, tapi kita tetap percaya isi pesan dan message-nya itu tetap relevan hingga saat ini. Sebab firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri yang artinya firman Tuhan itu sifatnya kekal, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, di masa kita pun berarti firman Tuhan itu pasti message-nya tuh fresh, segar, aktif dan juga hidup, teman-teman. Namun di dalam perjalanan kita sedang membaca firman Tuhan atau lagi memahami, merenungkan sebuah ayat, kadang-kala kita akan menemukan kata-kata atau frasa atau kalimat yang nampaknya kok asingnya bagi saya ya. Kok saya bingung baca ini. Iya, wajar aja teman-teman, karena kan Alkitab itu udah ditulis beribu tahun yang lalu. Which is pasti beda konteks dengan konteks kita sekarang ini. Itu yang bikin kita jadi bingung teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kabar baiknya hari ini saya akan perkenalkan aplikasi yang bernama MySabda untuk menolong setiap kita teman-teman untuk memahami firman Tuhan lewat fitur-fitur yang diberikannya. Langsung aja kita check it out. Nah ini teman-teman, saya udah download dan install MySabda nih teman-teman. Ya, teman-teman bisa download di Play Store. Ketik aja MySabda. Ya, nah langsung aja kita check it out. MySabda. Nah ini halaman depannya. Study Bible, nanti kita akan sama-sama lihat. About. Nah ini berisikan tentang, nih, isinya teman-teman tentang visinya, tentang tujuannya teman-teman, untuk apa sih sebenarnya aplikasi ini dibuat seperti itu ya. Lalu copyright-nya, mitranya teman-teman, kerjasama dengan siapa, kemudian cuplikan fitur-fitur yang ada di sini. Nah ini saya akan jelasin nih nanti ya teman-teman, secara sekilas demi kilas ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lihat. Nah ini feedback teman-teman. Nah ini feedback ini, kalau teman-teman bisa punya saran atau kritik yang tentunya yang membangun ya buat aplikasi ini teman-teman, buat kemajuannya. Nah teman-teman bisa kirim ke tim pengembang di sini ya, feedback. Nah di bawahnya itu ada English, Indonesia, ini pilihan teman-teman mau yang mana. Kalau saya prefer English, langsung aja. Nah kalau udah dipencet, kita langsung masuk ke halaman ini. Nah teman-teman bisa lihat. Nah ini saya pakai terjemahan baru ya. Di bawah tulisan MySabda yang besar tuh, yang beta itu, di bawahnya tuh ada TB, pencet aja. Nah ini teman-teman bisa pilih mau King James, mau ESV, New English Translation, dan sebagaimana. Kalau saya pilih terjemahan baru. Nah ini di sebelahnya nih, itu kalau misalnya teman-teman mau milih kitabnya, saya pilih kitab Kejadian 1 ya. Kitab Kejadian pasal 1. Oke. Nah langsung aja. Nah, kita langsung ke pojok kiri, pojok bawah tuh teman-teman, ada gambar lampu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambar discovery. Nah, ini fitur discovery ini ingin menjelaskan tentang pengantar sebuah Alkitab ya. Sebuah kitab itu Genesis, itu Kejadian teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini di sini ada banyak hal ya. Tuh ada keywords, penulisnya siapa, title-nya, tujuannya, makna teologis gitu ya. Dan sebagaimana teman-teman bisa cek. Ini penting banget teman-teman kalau kalian yang lagi belajar studi Alkitab teman-teman. Saya selalu mendorong teman-teman, anak-anak yang saya bina pun juga, supaya mereka coba melihat kata pengantar, melihat pengantar dari Alkitab itu tersebut teman-teman, supaya mereka bisa paham satu kitab itu teman-teman, apa sih tujuan dari si penulis itu, konteksnya bagaimana dan sebagaimananya, seperti itu ya. Nah, di sebelahnya itu ada parallel text teman-teman. Nah, di sini kalau kalian mau bandingin, misalkan mau bandingin dengan ESV. Nah, ESV ini salah satu terjemahan yang mendekati kata aslinya teman-teman ya, baik sekali untuk kita yang sedang mendalami studi Alkitab. Nah, kalau misalnya teman-teman di atas itu ya, kita ke bawah terus kita ikutin. Nanti di bawahnya juga ngikutin dah. Ya bagus ya. Kayak mirror gitu ya. Ada cermin di bawahnya gitu ya. Nah teman-teman bisa bandingin. Nah terus di sebelah dari parallel text itu ada
tafsiran. Nah, ini tafsiran penting banget, teman-teman. Nah, dia bagi di sini ada 3 kategori: per kata atau per frasa dari ayat, lalu ada cakupan dari ayat, atau question answer itu mengenai sebuah topik, teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman words gitu ya. Saya mau ambil dari tafsiran Calvin. Nah, misalnya in the beginning. Saya pencet aja. Nah, ini tujuannya begini, teman-teman. Kalau teman-teman kayak lagi bingung gitu ya, baca satu pasal atau menemukan kalimat yang kayaknya bingung. Nah, ini tafsiran ini akan menolong kita, teman-teman, karena mereka sudah mendalami terlebih dahulu dan sudah menganalisa ayat-ayat tersebut, teman-teman. Yang pastinya akan menolong setiap kalian, saya percaya ya, teman-teman. Mereka adalah orang yang juga Tuhan pakai seperti itu. Mereka sudah mendalami lebih dulu daripada kita ya. Jadi mari kita menikmati berkat yang juga kita dapati melalui para penulis ini ya, teolog-teolog ini, teman-teman, yang sudah terlebih dahulu menggumulkannya. Ya, ini penting sekali, teman-teman. Teman-teman bingung, teman-teman bisa cek per ayat lewat tafsiran-tafsiran ini. Nah, ini kayak tadi question answer. Ini seru nih, teman-teman. Ada diskusi-diskusi nih. Misalnya pertanyaannya ini, apakah Tuhan menciptakan karena dia butuh sesuatu untuk menciptakan, karena ia butuh, teman-teman, gitu kan. Bisa lihat, teman-teman bisa cek answernya di sini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, selanjutnya, teman-teman, sebelum saya ke sebelah dari itu ya, tafsiran. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kalian, ini ada yang seru nih, teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat nih, kan ada ayat-ayatnya, ini ternyata kata-katanya bisa dipencet, teman-teman. Nah, itu ternyata itu namanya tuh fitur word study ya. Kita mau pelajarin katanya. Misalnya saya mau ke kosong. Nih ada kan bumi belum berbentuk dan kosong di ayat kedua. Pencet aja kosong. Nah, seru nih. Coba kita pencet ya, study. Kosong. Nah, ini namanya bohu, teman-teman, bahasa Ibrani. Teman-teman bisa cek nanti di sini misalnya dari definisi King James-nya, emptiness, void face. Lalu indeks leksikonnya, ya, indeks dari Strong nih, teman-teman. Nah, ini TWOT nih, Theological Workbook of the Old Testament. Nah, teman-teman bisa lihat, baca nih, teman-teman. Wah, kalian akan memahami bahwa kata-kata itu kalau kita pahami dari bahasa aslinya itu bisa memberikan kita sebuah pencerahan, teman-teman. Kita bisa paham, oh ternyata message itu tentang itu, karena kita melihat katanya, teman-teman. Kita tahu kata aslinya digunakan pada konteks itu tuh tujuannya apa, seperti itu ya. Ini sangat menolong sangat menolong setiap kita, teman-teman. Ini word study. Ya, teman-teman bisa cek. Ini tadi kan juga ini perjanjian lama Ibrani, kalau nanti perjanjian baru itu Yunani, teman-teman ya. Nah, habis itu tadi saya mau ingin perkenalkan sebelah dari apa tuh. Nah, ini fitur di tengah-tengah tuh, di bawah itu tuh ada gambar kayak foto profil picture ya, teman-teman. Itu sebenarnya entitas, teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa cek, teman-teman. Misalkan saya mau pakai God, Tuhan. Saya pencet aja nih, teman-teman. Tuhan. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan itu akan muncul. Misalkan nih, Kanaan, Abraham, Moses, Musa, Mesir, Job, Ayub, Yesaya, Salomo, dan sebagaimananya ya, teman-teman ya. Bisa cek. Terus di other resources-nya itu ada Bible Dictionary. Ya, ini kamusnya berdasarkan Nave Eastern, kamus Browning. Teman-teman nanti bisa lihat di sini semuanya. Dan fakta-fakta di Alkitabnya, kategori. Nah, ini leksikonnya tadi Theos ya kan, itu kan Theos bahasa Yunani-nya, teman-teman ya, Greek seperti itu. Nah, ini salah satu fitur yang saya pikir luar biasa, karena jarang saya ngelihat aplikasi Alkitab, studi Alkitab yang menunjukkan kolom entitas ini, karena ini pasti database-nya banyak ya, teman-teman ya, untuk bisa sampai mengaitkan kaitan-kaitan yang ada mengenai misalnya tentang Tuhan seperti itu ya. Ini luar biasa banget, teman-teman. Ini sangat berguna di dalam kita mempelajari studi Alkitab ya, entitas. Nah, ini ada satu fitur yang menarik di sebelah tadi itu, fitur entitas. Itu ada gambar, lihat kan, gambar kayak mikrofon begitu. Nah, teman-teman, itu tuh sebenarnya tuh kayak Alkitab suara, teman-teman. Nah, coba ya. Ini misalkan saya pencet nih. Nah,
Nah, demikianlah ini ada suaranya tuh, diselesaikan teman-teman. langit dan bumi dan segala isinya. Bumi dan segala isinya. Ketika Allah Aku nggak tahu pada hari teman-teman dengar gak ya, cuman telah menyelesaikan di pekerjaan handphone yang saya dibuatnya keluar nih itu, kata-kata ini. berhentilah Ada dia narator pada yang hari ngomong ya. ketujuh Nah, saya tutup dulu. dari Ya, teman-teman, ini akan sangat berguna kalau misalnya kan kalian pingin pas udah baca, atau enggak sambil pas lagi baca kalian tuh sambil pencet itu, teman-teman. Jadi bisa mengimajinasikan ya, teman-teman. Ini sangat menolong sekali, teman-teman, buat kita yang lagi belajar studi Alkitab. Kita tuh jangan cuman baca doang, teman-teman, tapi coba imajinasi. Bayangin kok kita ada di posisi itu, bayangin kita lagi ada di tempat itu, teman-teman. Saya percaya Roh Kudus bisa pakai imajinasi-imajinasi itu, karena Tuhan berikan imajinasi itu untuk mengenal Dia. Ya. Jadi teman-teman, ini salah satu fitur yang baik. Ini fitur Alkitab Suara ini ya, teman-teman ya. Saya acungin jempol, itu luar biasa. Nah, selanjutnya di gambar titik 3 tuh teman-teman. Nah, ini nih ada kayak pengulangan lagi discovery yang tadi, pengantar Alkitab, komentari, tafsiran, paralel itu ya itunya mau dibandingin terjemahan dengan terjemahan yang lain, entitas yang tadi, kaitan-kaitannya sebuah topik, sebuah ayat atau sebuah sebuah kata ya, teman-temannya, misalnya God, Tuhan, seperti itu. Nah, cross reference itu referensi silang, teman-teman. Kalau misalnya ini misalnya Genesis 2 ayat 1, teman-teman. Nah, ke ayat-ayat mana dia berhubungan seperti itu ya. Kayak misalnya ini saya mau ini aja deh, yang kejadian 1 ya. Misalkan seperti ini ya, teman-teman ya. Ini ya, saya lihat referensi silangnya, cross reference tentang Tuhan ya ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih hubungannya kemana aja, teman-teman. Ya, seperti itu. Lalu original language. Nah, teman-teman, ini bisa kita langsung lihat bahasa aslinya. Nah, misalkan Hebrew itu Sturgantensia, seperti itu kita baca ya, Hebraika Sturgantensia. Mana nih? Keluar. Nah, mantap. Wis, Bereshit bara Elohim it hashamai we et hares. Teman-teman perhatikan, ini bacanya harus dari kanan ke kiri ya, teman-teman. Saya waktu belajar di seminari juga ya, salah satu top subjek yang susah sih ini, Ibrani ini ya, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya melewatinya. Nah, teman-teman, ini langsung aja lanjut. Ini Bereshit, saya itu kan beginning, permulaan, kita pencet di bawahnya tuh ada gambar tadi ya, tuh lihat deh, ada gambar tulisan warna biru itu kayak timbul begitu tuh, itu kayak link, teman-teman pencet nanti akan keluar Bereshit apa dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ini sangat menolong sekali, teman-teman. Bagi saya secara pribadi, saya ketika lagi membaca firman Tuhan sebagai satu doa atau mempersiapkan study Bible atau buat khotbah pun, teman-teman, renungan, ini sangat menolong sekali ya, teman-teman. Aplikasi ini dengan word study-nya, dengan cross reference-nya sebagaimana itu, saya percaya teman-teman yang pakai ini, kalau teman-teman bisa maksimalkan, akan sangat sungguh menjadi berkat, teman-teman. Ya, tadi original language ya, teman-teman. Nah, ini saya ingin tunjukin ke media. Wah, ini media luar biasa, teman-teman. Jadi ini ternyata ada diskusi-diskusi mengenai sebuah topik, teman-teman. Tadi kayak misalnya teman-teman mau lihat itu ya, tentang apa. Nah, ini from creation to the fall. Misalnya teman-teman mau lihat sebuah topik mengenai penciptaan kepada kejatuhan, itu ya, teman-teman bisa lihat nih di sini nih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mencet ini, nah nanti ada keluar MP3-nya, teman-teman bisa dengerin. Ini luar biasa banyak banget. Jadi kayak eksposisi khotbah seperti itu ya, teman-teman. Ada banyak sekali di sini, teman-teman. Yang pastinya bisa memperkaya wawasan kalian dan juga memahami sebuah ayat, sebuah firman Tuhan. Kita belajarnya juga secara komunal. Ini kan artinya kita belajar secara komunal ya, dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu menggumulkannya. Ya, lalu audio yang tadi ya, teman-teman, itu ya, kita bisa lihat yang tadi kita sudah dengar itu. Nah, kita teman-teman kalau lihat di atas tuh ada gambar kayak gerigi-gerigi, teman-teman, itu setting, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih text size-nya yang mana, line view-nya, show notes,
nunjukin perikop, show word study hint, centangin aja kalau misalnya teman-teman mau seperti itu ya. Nanti misalnya saya tadi tuh centang word study hint tuh langsung kuat tuh. Yang tadi tuh mana-mana aja yang bisa kita link, kita pencet ke link itu nanti akan masuk ke linknya teman-teman. Misalnya tadi ini Allah tuh langsung keluar ya. Nah teman-teman di atas tuh tadi tuh ada gambar itu tuh, di atas gerigi ada gambar kaca pembesar. Nah kalau teman-teman cek ini kita bisa cari tapi ini tadi saya cek kalau misalnya saya pakai bahasa Inggris, saya pakai tulis Indonesia itu nggak akan bisa teman-teman. Misalnya teman-teman Tuhan nggak akan bisa. Teman-teman harus pilihnya tuh yang searchnya tuh harus yang pilih kata pengantarnya, language-nya itu harus yang Indonesia kalau misalnya mau yang Indonesia. Kalau ini kan saya misalnya God, dia akan keluar teman-teman. Nah ya, dia akan keluar. Oke teman-teman, ya ini bagi saya aplikasi ini sungguh powerful. Saya tahu yang mengembangkan aplikasi ini adalah teman sahabat saya juga. Saya bertemu dia di satu tempat pelayanan waktu saya praktek 1 tahun teman-teman. Saya tahu hatinya dia untuk menjangkau jiwa-jiwa menjadi berkat melewat talentanya yang Tuhan percayakan luar biasa, khususnya di dalam bidang IT. Dan ini salah satu karya yang dia sudah hasilkan, tentu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari teman-teman kita maksimalkan aplikasi ini. Ini aplikasi yang luar biasa. Biar waktu-waktu ini kita gunakan untuk boleh semakin mengenal Tuhan. Kita semakin terus menelaraskan pikiran jiwa hati kita sesuai dengan hatinya Tuhan ya teman-teman. Ya, semoga perjalanan kalian di dalam pengenalan Tuhan bersama dengan aplikasi MySarta ini dapat membuat kalian semakin mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan mengalami perjumpaan di dalam kehidupan kalian bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.